Jadi kalau mau bikin produk itu harus beda dari yang lain. Nggak harus lebih baik. Misalkan gini, kalau misalkan bikin kaos hanya sekedar sablon depan aja, atau misalkan depan belakang simple, ataupun bikin kaos-kaos yang edisi Jepang-Jepangan kayak gitu, brand lain juga sama ada yang kayak gitu. Nah, kita harus bikin yang beda. Ini udah bagus ini misalkan ya, beda karena di sini Bullshit ini untuk kaosnya itu udah glow in the dark. Lihat nih, ini glow in the dark udah bagus karena nggak semua brand itu pakai sablon glow in the dark. Kalau misalkan masalah kain, brand lain juga bisa mengklaim menggunakan cotton combat 30E sama. Tapi kalau misalkan sablon, nggak semua brand pakai sablon glow in the dark, dan ini udah bagus nih. Kalau misalkan Bullshit hanya bikin cuma tulisan simple atau misalkan cuma tulisan edisi Jepang-Jepangan, itu brand lain juga ada yang kayak gitu, malahan brand lain cuma jual 65. Sementara Bullshit ini ngejual 4. Kita harus ngasih nilai lebih. Kenapa? Orang mau membeli produk Bullshit ini senilai 140.000, padahal kan brand lain yang terkenal, contoh ada Erigo, ada Dobujek, itu kan ngejual kaos sekitar 70.000, 80. Kenapa Bullshit 140? Kenapa orang harus mau membeli produk senilai 140.000? Kita bisa kasih alasan, karena kami sablonnya itu glow in the dark. Glow in the dark ini bisa kelihatan kalau misalkan si pemakainya itu lagi dalam keadaan terang, tiba-tiba mati lampu, kayak gini. Ini kan glow in the dark. Nah, saya juga sering notice gitu tentang glow in the dark ini ketika saya lagi di kamar terus matiin lampu sama anak-anak, terus anak-anak tuh bilang, wow, tulisannya nyala, apa Bullshit. Nah, ini menjadi nilai lebih kenapa orang harus membeli produk Bullshit senilai 140.000. Terus yang kedua, ini jaket parasut, jaket taslan biasa ya. Ini jaket distro lah, jaket brand lokal. Brand lain juga ngejual harga rata-rata 300.000, 200.000. Tapi apa yang membedakan jaket Bullshit dengan jaket yang lain? Nah, ini udah bagus ini. Jaket Bullshit ini menggunakan material anti air. Kamu bisa meyakinkan ke calon pembeli kenapa harus membeli jaket ini, dan kenapa jaket ini lebih baik dari jaket lainnya, jaket brand lain maksudnya. Karena jaket ini anti air. Itu merupakan sebuah kelebihan atau value lebih untuk sebuah brand. Jika lebihan dari produk itu bisa memberikan manfaat, contohnya ketika lagi di jalan terus kehujanan, ternyata jaketnya itu nggak tembus air dan melindungi pemakai jaket Bullshit atau konsumen dari masuk angin. Ataupun misalkan ketika si pemakainya itu lagi jalan sama ceweknya, terus tiba-tiba hujan, ini bisa jadi payung loh, ini misalkan jaket ini. Untuk mayungin kepala ceweknya biar nggak kehujanan, dan itu menjadi nilai lebih atau value lebih untuk kategori sebuah produk. Nah, ini ketika jaket ini misalkan kena hujan, kena air, biasanya kan dari belakang ya hujan itu. Nah, kayak gini posisi airnya, tidak tembus sama sekali, dan ini sesuatu yang bagus ya. Ketika motornya digas lagi, airnya bakalan kayak gini, langsung hilang sama sekali, dan ini bakalan dilihat oleh orang yang dibonceng. Ini sebuah kelebihan yang bagus dan tetap harus dipertahankan. Saya udah sering pakai jaket Bullshit, dibawa motor-motoran, dibawa ke Ciwidey, dibawa ke Lembang. Itu emang nyaman dan beneran anti air. Jadi menurut saya untuk kualitas sebuah produk ini, Bullshit ini emang lebih dari brand lain lah. Nah, itulah strategi Bullshit dalam mengarungi kondisi bisnis seperti zaman sekarang ini. Sekarang kan ada di Shopee, ada di Lazada. Orang rame-rame ngejual produk dengan harga murah. Brand apapun ngejual produknya itu dengan harga murah. Bahkan sekelas kayak Screamers, Dobujek, terus Erigo itu ngejual harga kaosnya itu di bawah 90.000 loh. Kalau misalkan kita ngikutin mereka, misalkan hanya t-shirt aja, hanya sablon t-shirt aja, dengan gambar-gambar yang kekinian gitu, kita akan kalah. Kita harus kasih nilai lebih, value untuk customer gitu ya, nilainya kenapa harus beli produk Bullshit. Nah, makanya sablon glow in the dark ini tetap harus dipertahankan, dan kita cari inovasi-inovasi lain dan membuktikan bahwa Bullshit ini pastinya perbedaannya dengan brand lain itu ada beda. Bullshit memang nggak lebih baik dengan brand lain, tapi Bullshit itu beda. Jadi kalau mau bikin produk, ingat harus yang beda,
Kalau bahan jangan kompromi, harus pakai bahan yang bagus dan size-nya harus pakai size internasional. Karena pembeli bursit itu nggak hanya dari Indonesia, pembeli bursit itu banyak juga dari Timor Leste, dari Malaysia, dari Hong Kong, dari Taiwan juga ada. Dan memang meskipun yang belinya tetap ya orang Indonesia, tapi ukuran itu tetap harus pakai ukuran internasional. Paham semuanya?